Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channelnya Bang Kun Farm, yang mana pada kesempatan ini kita akan berbagi tips cara beternak ayam KUB sampai dengan usia sekarang 40 hari ya. Ini kurang lebih 40 hari. Sebetulnya ini untuk ayam KUB ini ada beberapa ada beberapa bentuk gitu, ada beberapa warna juga, macam warnanya sangat banyak karena ini ayam KUB 2 janaka. Kalau 2 janaka itu warnanya yang begitu banyak ya, artinya bervariasi. Tapi kalau 2 narayana itu kebanyakan hitam ya. Nah, di sini juga ini ada yang sudah besar ya, ada juga yang masih kecil. Masih kecil itu artinya pertumbuhannya masih di bawah ya, padahal ini usianya sama. Kenapa demikian? Karena ya tentunya dalam ternak ayam ya, itu pasti aja akan terjadi hal seperti itu. Itu pengaruhnya biasanya karena dari segi pakan yang ketinggalan, kalah berebut ya dengan yang lainnya, sehingga dia dari pakannya ya ketinggalan, artinya dapat sedikit. Apalagi kalau pakannya tidak ready, tidak standby full pakan ya, pasti ada ayam yang ketinggalan pertumbuhannya. Nah, dari ternak ayam KUB saya juga siapkan ini kandang ini kandang umbaran ya, kandang semi umbaran, yang mana saya juga siapkan untuk tempat tangkringannya. Ini kenapa ayamnya pada tidur seperti ini bukan sakit ya, karena dia kekenyangan dalam pakan, karena saya pakannya di ready stokan, artinya supaya yang ketinggalan juga bisa makan di terakhir. Artinya makan di terakhir itu masih kebagian pakan, karena kalau di awal dia pasti kalah berebut. Tapi kalau ready stock pakannya banyak ya mereka juga akan kebagian walaupun di akhir ya. Karena ini saya wadah pakannya ini terbatas ya. Ini kapasitas ini kurang lebih sekitar 80 ekor, tapi saya pakai 2 tempat pakan seperti ini dan 2 air minum juga. Kalau air minum oke lah, cukup ya. Tapi kalau pakan saya rasa ketika pemberian di awal ini sangat berebut ya, artinya bertumpuk, ada yang naik, ada yang kemana ya. Pengennya sih tambah lagi tempat pakannya, tapi lah ya sudahlah, segini juga udah cukup ya. Yang penting kita pakannya ready sehingga bisa bergantian. Nah, ini kan udah pada kenyang ya, pada besar-besar ya. Yang sakit pun alhamdulillah saya sudah tangani, saya obati dengan obat yang dari pabrikan ya, dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan, sudah sembuh. Termasuk ini juga nih, ini tuh tadinya dia sakit ketinggalan pertumbuhan, tapi sekarang sudah sembuh ya, sudah normal kembali, dan dia saya gabungkan lagi ya ke ayam yang ada di sini. Karena kalau ayam yang sakit itu kita harus segera dikarantina. Karantina itu dipisahkan dengan tempat yang ada di sini, artinya jangan di sini taruhnya. Silahkan dikhususkan pakannya juga, kasih pur 511 yang proteinnya tinggi supaya dia kembali pulih lagi ya, seperti yang saya terapkan saat ini ya. Kalau yang sakit saya pakai pur pabrikan ya, 100% dia ori, asli dari pur pabrikan, tidak dicampur-campur. Minumnya saya kasih obat untuk pengobatan sakitnya ya. Alhamdulillah sampai saat ini ya sudah sembuh kembali sebagian, tapi ya masih ada juga yang sakit ya, karena baru beberapa hari ya, kurang lebih 2 hari 3 harian, sekarang sudah sembuh kembali alhamdulillah ya. Pokoknya buat teman-teman yang mau beternak jangan menyerah ya ketika ada ayam yang sakit, bahkan kematiannya lebih dari 10 ya, itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu, sama-sama belajar cara pengobatannya gimana, penanganannya gimana. Nah, ini juga sama nih, ini udah besar nih, dia bobotnya udah 600-an ya, 600 gram. Tapi ada juga yang masih kecil, ini segini nih, dia masih kecil ketinggalan, yang lainnya sudah besar kan tuh, jauh kan, berbeda ya.
karena ada aja ya yang pertumbuhannya ketinggalan itu ya seperti itulah ya. Saya juga belum, ini insya Allah akan saya seleksi untuk indukan juga ya, karena sebagian saya akan menjadikan indukan, saya juga mau produksi ya. Tapi sebagian yang tidak masuk seleksi bisa dikonsumsi untuk pedaging ya. Ini baru 40 harian ya, 10 hari sudah besar ya. Ya mudah-mudahan ternak teman-teman juga pada sehat-sehat semuanya ya, terus bisa tumbuh juga, berkembang juga, populasinya semakin banyak. Dan target-target masing-masing peternak itu pasti berbeda-beda ya, mudah-mudahan targetnya bisa tercapai ya. Pokoknya buat teman-teman yang pemula yang mau belajar nggak apa-apa ya, mau dari 50 ekor silahkan, mau dari 100 ekor silahkan, karena saya juga berawal dari 100 ekor ya. Kita belajar dulu, pahami dulu kondisi ternaknya seperti apa, karena kalau menurut berdasarkan informasi ayam KUB ini sangat tahan terhadap yang namanya penyakit ya. Jadi penyakit pada ayam KUB itu tidak seperti penyakit ayam kampung pada umumnya ya. Yang penting ya karena ya disebut tahan penyakit itu ya karena ayam KUB kita fokuskan di kandang, tidak diumbar seperti ayam kampung yang pada umumnya di kalangan masyarakat gitu. Mungkin seperti itu saja. Oke, mungkin itu saja ya, sharing-sharing berbagi pengalaman terkait dengan ternak ayam KUB. Ya pokoknya semangat selalu buat yang pemula ataupun yang sudah senior, sukses selalu semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua para peternak pemula.